Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhratul Aulia, Prodi PAI semester 6A. Di sini saya mendapat tugas dari mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan dan saya mendapat tugas wawancara bisnis. Dan sekarang saya sudah mendapat rekan bisnis saya. Dia adalah seorang pedagang pangsit kuah. Di sini sekarang saya sudah bersama seorang pedagang pangsit kuah. Boleh diperkenalkan, Kak? Ya, perkenalkan saya Dini Wardazakia, umur saya 22 tahun. Kegiatan wirausaha apa yang Kak Dini tekuni? Sekarang saya sedang menjalankan berdagang pangsit ayam kuah yang alhamdulillah sampai sekarang saya masih menjalani kegiatan tersebut. Emang mulai dari kapan Kak Dini berbisnis sebagai pedagang pangsit kuah? Dari baru-baru ini sih, dari awal semester 6 kalau nggak salah. Nggak awal, pertengahan. Dari awal tahun 2023 itu saya sudah mulai menjalani pangsit kuah ini. Dan kebetulan kemarin itu sempat dibawa ke perkuliahan dan di situ sedang ada mata kuliah tentang kewirausahaan pendidikan ini. Di situ ada dosen kami juga, beliau membeli dagangan kami, dan di situ yang mempromosikan itu teman saya. Alasan Kak Dini untuk berdagang itu kenapa? Alasan saya karena saya itu dari zaman sekolah ya, mungkin bisa dibilang dari TK, saya itu hobi, suka. Bukan karena terpaksa. Kadang ada orang yang berdagang itu karena terpaksa. Jadi Ya, karena nggak ada memang pekerjaan lain, juga ya. nggak ada pekerjaan lain, jadi terpaksa mereka harus berdagang atau berjualan. Tapi karena kalau saya itu suka gitu, karena saya suka masak juga, walaupun saya nggak bisa masak ya, saya suka masak, suka ya bikin-bikin gitu, bikin apapun itu yang belum pernah saya bikin. Jadi saya coba-coba, akhirnya awal-awal saya lihat ide-ide dari TikTok, apa yang cocok ya yang buat dijual yang belum ada di Cikarang ini, yang jarang ada di Cikarang ini. Akhirnya saya nemu pangsit ayam kuah ini yang pada akhirnya saya bikin, coba testimoni teman-teman saya, dan alhamdulillah mereka suka, ya akhirnya saya jualan. Jadi itu adalah sebuah hobi, dagang itu adalah sebuah hobi. Iya, suka dari kecil. Saya dulu itu jualan jambu timun, itu saya jual-jualin dari orang-orang Atau iya, keliling kampung, jalan sama teman-teman saya gitu. Dan sampai sekarang pun saya masih suka gitu. Nggak tahu kenapa ya, kayaknya kata-katanya basis basic. oh ya, basic saya itu di bisnis gitu. Mungkin seperti itu. Kalau dulu Kak Dini sempat jualan apa tadi, timun, Jambu. sekarang pangsit kuah. Itu mulai dagangnya itu bikin olahan dagangannya itu dari mulai jam berapa? Biasanya sesempat waktu sayanya aja ya. Entah mungkin saya belanja. Biasanya kan itu belanja itu yang makan waktu yang cukup lama ya, sama bikin itu. Belanja itu terkadang kita kan harus keliling tempat ke tempat. Nah, itu biasanya saya belanja bisa di hari weekend. Soalnya saya itu ngambil PO. Jadi sistemnya itu PO. Oh, sistem PO. Iya, betul. Jadi nggak langsung ready. Jadi ayo siapa yang mau pesan, nanti sekitar 2 hari atau 3 hari baru ready gitu. Nanti pas hari weekend itu saya bikin belanjanya itu biasanya ya pas hari weekend, terus sekalian langsung bikin adonannya, nanti besoknya baru saya itu rebus. Nah, saya rebus. Baru nanti saya umumkan ke teman-teman yang pesan bahwasannya ya pesanannya sudah ready gitu. Nanti baru bisa saya antar. Bisa diambil ke rumah langsung, bisa delivery juga bisa. Nah, Kak Dini, untuk modal dalam usaha Kak Dini, terus
keuntungannya tuh berapa sih dalam dagang pangsit kuah tuh? Kayaknya sedikit gitu ya, atau emang ya lumayan cukup? Kalau bagi saya sih, kalau rata-rata yang namanya berdagang itu modal itu awalnya pasti gede ya. Entah mau dagangnya semurah apapun, pasti untungnya awalnya pasti gede gitu. Untungnya modalnya tuh pasti awalnya gede. Modal awal itu saya sekitar 300 kurang ya, 200 berapa lah, saya juga lupa. Nah, untuk untung biasanya kalau awal-awal jualan itu banyak ya pembelinya ya. Makin larut ya, enggak seperti awal-awal gitu. Yang namanya juga jualan kan naik turun. Pasti ada siklus naik turunnya. Betul. Nah, di situ awal saya jual itu lumayan. Dalam sekitar 3 hari itu sudah balik modal. Jadi lumayan juga ya. Untuk keuntungannya juga, walaupun emang dibilang banyak orang yang bilang, kok murah ya 10.000 itu dapat 4 biji. Tapi ya bagi kita untuk keuntungan ya emang butuh. Cuman ya untuk bahasanya ya, untuk kenyamanan dari konsumen customer kita juga ya penting gitu. Mereka suka, mereka bilang enak, menurut kita tuh udah kayak seneng gitu. Jadi kayak ada semangat lagi. Betul. Gitu ya. Yang dibutuhkan itu terkadang komentar-komentar dari customer kita gitu. Jadi yang bikin kita itu lebih semangat lagi berjualan. Itu sih menurut saya. Terus kalau misalkan biasanya ya kalau pedagang kayak gini tuh kadang suka bingung nih ketika bahan pokok tuh naik, apakah Kak Dini menaiki harga dagangan atau tetap sama atau kayak gimana? Kalau saya itu harga tetap sama. Misalkan harga kita pasaran jualan itu 10.000, walaupun bahan pokok itu naik, ya bismillah, yang namanya rezeki itu ya sudah dia ngatur ya. Kalau kita terlalu banyak ambil untung, yang namanya juga yang nggak boleh ya gitu ya. Jadi ya udah tetap 10.000 gitu. Mungkin nanti kalau emang semisalnya bahan pokoknya itu naiknya itu dalam waktu jangka lama ya gitu. Kadang kan bahan pokok itu naiknya tuh nggak lama, cuma sebentar gitu ya. Nanti beberapa paling 2 bulanan tuh udah turun lagi biasanya. Saya ya kalau misalkan jangkanya lama, bahan pokoknya naik, ya mungkin saya naikin ya paling cuma ya nggak banyak gitu, nggak sampai 15.000, paling naik ya 2.000 gitu, 12.000 jadinya. Minimalisir. Pelanggan saya takut pada kabur ya gitu. Tadi yang sesuai Kak Dini bilang, yang penting konsumen suka sama dagangan kita. Betul itu. Nah, dari Kak Dini nih, apa motivasi Kak Dini untuk teman-teman bisa berbisnis? Kadang kalau kita nih ya lagi masa remaja kayak gini tuh malu gitu untuk berdagang. Gengsi ya. Misalkan kayak pedagang cilok itu, lu tukang cilok ya, misalkan kayak gitu. Apa sih, gimana sih motivasi Kak Dini bisa diberikan pada kita, saya dan teman-teman? Untuk teman-teman, untuk semuanya, tolong disimak baik-baik. Berjualan itu sangatlah mulia, sangatlah bagus, karena Rasulullah juga mengajarkan untuk berdagang, betul? Betul. Nah, jadi untuk teman-teman yang usia-usia remaja, usia-usia yang masih kayak malu-malu, gengsi, jualan ya, ini ya gitu. Ayo hilangin gengsinya, hilangin malunya, cari cuan, ayo semangat cari cuan. Jualan itu seru loh kalau misalkan kita itu menjalankan sesuatu itu harus dengan rasa suka, bukan karena rasa terpaksa. Pasti kalau misalkan kita ngejalaninnya dengan ya biasa aja ngalir, terus kayak kita menyukai hal itu, pasti suatu saat itu bakal kayak jadi hobi gitu. Jadi pengen coba lagi gitu. Karena saya juga awalnya berdagang seperti itu gitu. Ayo tetap semangat mencari cuan. Jangan bilang berdagang itu, berbisnis itu untungnya kecil. Mungkin bisa dilihat-lihat untung enggak seberapa, cuma 1.000, 2.000. Tapi akhirnya nanti suatu saat nanti itu bakal terlihat kalau berdagang itu
Kalau udah sukses itu misalkan udah berbagai cabang itu untungnya banyak loh. Karena emang itu siklus hidup dan siklus perdagangan. Siklus perdagangan itu bukan seperti pegawai PT ya, yang terus setiap per bulan itu gajinya seperti itu. Kalau perdagangan itu beda, dia bisa naik turun tergantung kita yang bisa memasarkan, bisa memproduksinya. Ya sepintar-pintarnya aja kita berjualan. Gitu. Kadang kan ada yang jualan kalau misalkan udah turun, ya udahlah males gitu. Orang konsumennya juga udah nggak ada, jualannya nurun, untungnya udah deh akhirnya udahan. Kadang kan ada yang seperti itu, jadi buat kena tetap semangat. Oke, terima kasih Kak Dini Sama-sama. atas wawancaranya saya dan motivasinya untuk saya dan teman-teman. Semoga bisnis Kak Dini semakin lancar, semakin jaya, semakin banyak konsumennya dan semakin puas pula konsumennya. Semoga ada baik juga kembali kepada kalian. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini wawancara dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.